warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulainya, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita menundukkan kepala sejenak. Pada bulan suci Ramadan ini kita memohon bukakan hijab-hijab, baik itu hijab zulmani maupun hijab nurani, yang menghalangi kita untuk mengakses langit ketinggian. Mari kita membaca surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, doa ala hadhihi niyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, cara kita membaca Al-Quran, etika pembacaan Al-Quran itu mengikuti apa yang pernah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Kita tidak ingin mendapatkan hasil Iqra pertama dan kedua, tapi kita ingin berusaha untuk mendapatkan hasil Iqra ketiga dan keempat. Kita tahu bahwa Jibril alaihissalam berulang kali mendiktekan Iqra kepada Nabi. Iqra dijawab makna biqari. Iqra makna biqari. Lalu masih ada Iqra berikutnya, yaitu Iqra rabbukal akram. Jadi ada 4 kali fi'il amr Iqra, 5 ayat yang diturunkan. Kurang menangkap isyarat rahasia. Iqra pertama, Iqra kedua, dan itu baru setelah ke Iqra, dan yang terakhir adalah Iqra akram alladzi 'allama bil qalam. Tidak mungkin fi'il amr itu tanpa makna. Jangankan sebuah kata, apalagi itu fi'il amr. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut ini, 1 titik di bawah ba saja, itu tidak selesai kita bahas 1 semester. Apa itu Iqra pertama? Membaca dengan kesadaran awal. Saya sudah pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Iqra menangkap permukaan. Iqra kedua menangkap lapisan kedua. Iqra yang ketiga menangkap Iqra yang lebih dalam lagi, dan Iqra yang keempat itu sebetulnya adalah mukasyafah itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokus. Saya berharap semua teman-teman kita juga tadi mempraktekkan akhlakul Quran. Akhlak qiraatul Quran. Awalilah kita dengan sholat. Namanya siapa Om Sufyan di sini? Rakaat, ya. Hah? Mohon pada sujud terakhir kita itu, ya Allah, bukakanlah rahasia yang tersimpan di dalam ayat demi ayat-Mu, ya Allah.
kata demi kata dalam ayat-Mu, bahkan huruf demi huruf dari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Nah, saya tidak ulas lagi yang pernah kita bahas minggu yang lalu. Kita juga tidak lagi akan membahas mal farqu baina kalamullah wa kitabullah, karena itu introduction-nya pada waktu yang lalu. Hari ini saya akan mengajak kepada teman-teman semuanya, ya, dengan segala keterbatasan kesederhanaan saya mohon maaf ya teman-teman. I'm not tidak amati. Saya ingin berbagi ya, lanjutin ya, saya akan lanjutkan apa adanya. Tapi sebelumnya itu saya mohon ini akhlak psikisnya belajar Quran. Kita perlu turun dari beta ke alfa. Ini juga sebetulnya teori yang bisa kita gunakan untuk menggapai kekhusyuan dalam beribadah. Selama akal pikiran kita itu normal itu beta dalam dalam neurologi itu. Kalau otak kita itu berjalan normal, beta itu pergerakan otak itu 13 sampai 28 per second. Nah, itu memang bagus ya, bagus digunakan bekerja, menganalisis, bicara, pikiran analisis, mungkin juga ceramah tuh. Pikiran sadar, kemudian juga perhatian terpusat, terpecah. Maksudnya terpecah itu ya, saya sering mencontohkan kalau kita bawa kendaraan. Coba bayangkan rumitnya itu, dan maha cerdasnya Allah yang menciptakan manusia. Yang cerdas ini, ya coba di pedal gas kita itu di bawah itu ada gas, ada kopling, ada rem. Kaki kita cuma 2. Kaki kita, tangan kita pegang setir. Belum ada wesernya lagi, belum klaksonnya. Mata kita pun juga harus melihat wesernya, harus melihat ke depan. Belum lagi harus melihat macam-macam. Ya, belum lagi ada handphone yang bunyi. Dalam situasi seperti ini, biasa kita lewati. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kita kemampuan untuk memecah belah perhatian kita. Dalam situasi seperti ini kita sebut dengan situasi beta. Beta itu kita mampu membagi perhatian sebanyak-banyaknya, tergantung kondisi sehatnya seseorang itu. Tapi teman-teman, dalam posisi beta itu kita nggak mungkin bisa khusyuk. Kekhusyuan itu justru harus menghimpun perhatian itu pada sebuah lokus, sebuah titik. Nah, inilah yang kita akan kecoh, kita akan mengecoh diri sendiri. Ada shock terapi bagaimana kita mencapai tingkat kekhusyuan itu. Itulah sebabnya, teman-teman, mengapa sebelum sholat itu ada beberapa shock terapi yang Allah sampaikan kepada kita. Aqimis sholata lidik. 9 lebih 4. Tapi suaranya aku nggak bisa. Iya.
Afwan, Prof. Di mute, Prof. Prof. Prof kena mute, Prof. Tidak kedengaran suaranya, Prof. Punten, Prof. Gak ada suaranya, Prof. Punten. Ya. Ya, mohon yang di dekat-dekatnya tidak diganggu, tidak banyak bicara anak-anaknya ya. Jadi mohon maaf. Saya akan lanjutkan, kita mau kontemplasi ini sedikit. Ya. Untuk sampai kepada fokus perhatian, itu Allah memberikan pelajaran berharga sebetulnya. Cuma kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita terlalu formalistik dalam membaca teks. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum ilal kemudian juga ulangi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Perhatikan ayat ini. Faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'us. Jadi ada ghasal, ada masah di situ. Kita selama ini kan nggak ada pembedaannya. In practice nggak ada perbedaan antara masa dengan ru'us. Padahal redaksinya itu berbeda itu. Masah itu sekedar mengusap, dan ghasal itu mencuci benar-benaran. Nah, ini nanti kita akan lihat secara neurologi apa perbedaan ghasala dengan masahah itu. Nah, kenapa Allah mengingatkan kita bahwa untuk muka itu betul-betul harus dicuci, ya, bukan sekedar masah, nah, tapi harus ghasal. Dan poinnya tentu adalah dampaknya kepada kita semuanya. Kita akan mengecu bagaimana beta ini turun, saya pulkan dulu ya. Kita akan turun dari beta ke alfa ini. Semakin kita turun ke bawah, semakin khusyuk. Jadi beta pergerakannya 13-28. Nah, kita akan turun ke bawah menjadi 7-13 per second. Kalau kita dalam keadaan relaksasi, sholat itu kan relaksasi sebetulnya. Merenung, relaksasi terfokus, meditasi, itu bermimpi. Nah, perhatian terfokus, sebagian besar kita sudah bisa mampu berkontemplasi di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada kaidah kan, bahwa kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Apa-apa yang bisa menjadi persyaratan terwujudnya sebuah kewajiban, maka itu pun juga ikut menjadi wajib. Kita cuma disuruh salat, aqimis shalah, hanya satu amr di situ. Tapi kaidah berfungsi semua yang berkaitan untuk terwujudnya pelaksanaan salat itu menjadi wajib. Maka harus berwudu ya kan. Harus menutup aurat. Harus menghadap ke kiblat. Itu semuanya adalah instruksi paralel yang disampaikan Allah kepada kita. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar kenapa harus berwudu. Berwudu itu salah satu bentuk shock terapi. Sebelum juga berwudu itu kan masih ada. Ini shock terapi itu seluruh panca indera kita itu akan dikecoh. Nah, indera pendengaran. Mengapa kita harus azan? Ya. Memperdengarkan azan itu akan ada sentuhan spiritual terhadap gendang telinga kita yang berpotensi untuk menurunkan beta ke alfa. Simaan inilah namanya. Jadi wajib hukumnya untuk menjawab surah azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kita harus menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Etikanya membaca Allahu Akbar itu, ya kan harus menundukkan di hadapan Allah yang Maha Besar, bukan ego, bukan nafsu kita yang besar. Nah, jadi ini. Kemudian shock terapi berikutnya, berwudu. Berwudu itu saya pernah jelaskan, Profesor Baron Ehrenfels, neurolog,
Ya, itu dalam disertasi Ahmad Ramali dan juga bahkan Baron Ehrenfels ini ada yang menyebut ini disertasinya. Waktu itu dia masih seorang dosen, dia mengambil karya ilmiah. Kenapa kok mengambil tesis wudhu? Ya, dia katakan ada yang aneh dalam ayat ini. Kenapa yang harus dibasuh pada waktu wudhu bagi umat Islam itu pusat saraf yang paling sedikit di dalam diri manusia. Apa itu? Daerah kepala, daerah tangan, memang sampai siku. Kata beliau, sensitivitasnya saraf tangan itu di siku ke bawah. Kaki juga itu sampai ke mata kaki. Itu apa namanya itu pengobatan Cina itu ya. Itu telapak kakinya itu dan jari-jari kakinya itu. Tapi sampai di atas kakinya itu nggak ada lagi. Pusat sensitivitasnya itu kaki. Karena itu teman-teman pusat saraf itu tersimpul di daerah muka kepala, kemudian juga tangan sampai situ, kemudian kaki sampai mata kaki. Ini seorang neurolog. Kenapa itu yang harus dibahas pada waktu berwudu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau ini kita bahas dengan air segar, maka otomatis beta itu akan turun ke atas. Karena pusat saraf yang tegang, yang panas itu tadi, karena orang berpikir itu tegang pasti. Kenapa? Karena otak yang 0,3 kg di kepala kita itu mengkonsumsi 30% dari seluruh cadangan kalori yang kita makan setiap hari. Jadi benda kecil yang Allah ciptakan yang dibungkus dengan helm ini mesin manusia. Dia paling rapuh makan. Maka itu berpikir 1 jam sama dengan mencangkul 1 hari. Energi yang dibakar kalori itu. Maka itu kalau kita basuh dengan air segar, maka itu akan pulih pusat-pusat saraf itu. Bahkan sampai diangkakan sekian persen. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus air sejuk? Karena kalau air hangat itu malah justru nggak sensitif. Pantas dalam kan air yang segar. Nah, disunatkan menghadap ke kiblat, disunatkan membasuh dengan penuh kasih sayang, ada doa-doanya di situ. Jangan ada kata-kata lagi antara wudhu dengan salat, baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dan seterusnya kan. Nah, jadi setelah itu kita menutup aurat. Itu shock terapi juga. Tadinya kan pakai sembarangan ya, kotor. Nah, sekarang kita pakai yang bersih. Itu shock terapi untuk menciptakan untuk menurunkan beta ke alfa. Sudah bersih, ya, sudah berwudu, sudah menutup aurat, sudah di atas sajadah, sudah di masjid, menghadap ke kiblat, sudah menjawab suara azan. Nah, sebetulnya pangkalan pendaratan kehusyuan itu sudah tercipta di situ. Nah, kita sudah turun dari beta ke alfa, tadinya 13 sampai 28 per second, sekarang 7 sampai 13 per second. Nah, kita harus menghadirkan suasana beta pada saat membaca Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan iqra ketiga dan keempat, gunakanlah metode suasana batin, neurologi, psikologi, alfa. Syukur-syukur mungkin ada di antara kita turun sampai ke tingkat theta. Theta itu kalau orang sudah fana, sudah baka di situ. 3,5 sampai 7 per second. Maka itu pikiran cerdasnya para nabi, para wali itu banyak menggunakan suasana theta. Di dalam gua Hira, di dalam padepokan di puncak gunung, di mana-mana, dia bebas daripada gangguan itu. Tapi jangan sampai ke delta. Delta itu tidur ngorok. Tapi kalau orang berpengalaman theta, dia pintar memanage istirahatnya.
1/4 jam tidurnya para sufi itu sama dengan 8 jam tidurnya orang normal. Karena dia bisa cerdas mengatur manajemennya itu, manajemen kesadarannya. Nah, inilah yang disebut dengan mutu qabla anta mutu, tapi saya nggak jelaskan di sini. Ya, jadi teman-teman, mari kita menggunakan suasana alfa dalam membaca Quran. Iqra ketiga insya Allah bisa kita peroleh. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi tadi itu sedikit prolog ya. Materi kita hari ini kita akan membahas langsung ke misteri titik di bawah bah. Kan kemarin itu pengantar meteorologi segala macam ya. Nah, kita juga akan mencoba mengimplementasikan bagaimana suasana batin kita yang sudah seperti tadi, bagaimana metodologi yang pernah kita antarkan minggu lalu. Ada metode meteorologi hermeneutika, ada semiotika, ada filologi, ada historisme, kemudian juga ada ulumul Quran versi Al-Burhan dan versi Al-Itqan, ada kearifan lokal dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau masuk menerapkan bagaimana mempraktekkan metodologi gabungan tadi itu dalam membaca ayat. Nah, kita misalnya mulai baca Quran. Saya langsung ke materi. Sebetulnya kalau kita mau lebih komprehensif ya, tidak pantas kita membahas surah Al-Fatihah atau Al-Quran pada umumnya sebelum membahas ta'awuz. Mohon maaf ya, teman-teman kita itu masih sangat memandang enteng posisi ta'awuz di dalam praktek pembacaan Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ minasyaitonir rajim. Itu kan dalam surah An-Nahl ayat 98. Jadi kalau kita menghayati penafsiran daripada An-Nahl 98 ini oleh ulama tafsir, terutama ulama Asy'ari, kita nggak mungkin bisa memperoleh berkah apapun tanpa membaca ta'awuz. Ta'awuz itu kan juga ada substansinya. Mengapa kita diminta berta'awuz ya? Ta'awuz itu ada rukunnya. Ada isti'azah, hakikat isti'azah itu apa? Ada al-musta'iznya. Siapa sebetulnya yang memohon perlindungan? Posisi kita sebagai musta'iz ini, mohon perlindungan kepada Allah, etikanya seperti apa? Nah, kemudian ada al-musta'azabih. Musta'azabih itu artinya sosok figur yang dimohonkan, yang ditempati memohon perlindungan. Dalam ini kan Allah kan. Al-musta'iz minhu, yaitu makhluk yang hendak kita mohonkan perlindungan terhadap Allah. Ya. Lalu al-isti'azalah, tujuan kita untuk memohon perlindungan jadi saya mohon kita juga ada etikanya membaca Quran, ada etikanya membaca ta'awuz. Ya. Kita lihat dalam buku-bukunya Imam Syafi'i itu. Hampir-hampir dia mewajibkan orang membaca ta'awuz pada saat sebelum baca surah basmalah pada surah Al-Fatihah. Jadi disembunyikan saja auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu ya mohon maaf kalau saya bukan karena mungkin saya lebih cenderung ke Syafi'i. Di antara 4 imam mazhab itu, Imam Syafi'i lah itu yang paling sufi. Kalau Abu Hanifah sangat rasional. Dia bisa berwudu dengan yang penting tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i 20 lah. Percikan air wudu itu membatalkan wudu, nggak sah wudunya. Ditanya, kenapa? Coba kita lihat dalam Kitabul Tetesan-tetesan wudu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Itu kalau kacamata spiritual melihatnya. Maka itu Imam Syafi'i kan, jangan pernah kalian melap handuk atau kain
bekas-bekas wudhunya. Biarkanlah tetesan air wudhu itu mengalir. Sepanjang itu mengalir, maka sepanjang itu akan mengalirkan dosa-dosa kalian. Kan begitu kan Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain enggak. Ya. Imam Syafi'i itu betul-betul mengharuskan orang pakai ta'awuz. Maka itu MTQ kita di Asia Tenggara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca ta'awuz itu pasti nggak juara itu. Kita itu sangat Syafi'i dalam hal baca. Saya suka itu. Tapi kalau di Saudi ya jangankan ya salat aja nggak pakai itu kan. Kalau kita kalau di Madinah masih tuh bisik-bisik auzubillah. Karena masih banyak ada beberapa imamnya Maliki, tapi kalau di Mekah itu saya teman-teman di situ kan juga ada ya. Itu lebih kepada Wahabi memang. Dia menganggap bahwa itu bukan ayat daripada surah Al-Fatihah, tapi ayatnya surah An-Naml. Ya udahlah, nanti kita perdebatkan pada kesempatan lain. Nah, jadi isti'azah itu perlu ya. Hakikat isti'azah itu kemudian juga bagaimana etikanya kita memohon perlindungan dari Allah dan seterusnya. Saya juga tidak membahas apakah Al-Fatihah itu, apa keutamaannya, perdebatannya, bahkan sampai teologinya, teologi Mu'tazilah dan Jabariyah itu di dalam buku-buku tafsir Isyari dan tafsir ini Fahru Razi itu panjang itu. Tafsirul Kabirnya. Ada perdebatan teologi di situ. Bagi kita, saya kira tidak perlu ke sana dulu. Saya ingin masuk dulu ke materinya ini. Langsung kita ke materi. Misteri titik di bawah kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini untuk sementara saya berasumsi, mudah-mudahan saya nggak berubah ini. Basmalah itu ayat pertamanya surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, tidak baca basmalah, menurut Imam Syafi'i, itu batal sholatnya orang itu. Karena tidak sempurna. Sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sempurna Al-Fatihah itu kalau nggak baca basmalah. Karena apa? Basmalah itu adalah ayat pertamanya surah Al-Baqarah. Sekarang tulisan-tulisan atau Quran-Quran cetakan Saudi Arabia semua menjadikan basmalah itu sebagai surah Al-Fatihah. Dulu pernah ada cetakan memang langsung pada Al-Fatihah. Nah sekarang enggak. Kenapa? Karena saya pernah jelaskan ya bahwa kalau basmalah surah Al-Fatihah ini nanti kita gugurkan bukan sebagai ayatnya surah Al-Fatihah, berarti kita akan kurang satu basmalah dalam Quran. Ya, kan 114 114 basmalah dalam Quran. Ya, kalau seandainya ada basmalahnya surah At-Taubah berarti 115 basmalah. Itu nggak bisa dibagi 19. 114 dibagi 19 itu sama dengan 6. Nah, gitu. Nah, kalau kata ismun persis terulang 19. Allah 2000 sekian dalam buku saya ada itu. Ar-Rahman 57 kali dibagi 3 19. Ar-Rahim 114 kali dibagi 19 sama dengan 6 ya kan. Jadi kalau basmalah dalam surah Al-Fatihah ini dicabut dan kita menganggap itu bukan ayatnya surah Al-Fatihah, rusak total komposisi susunan struktur Quran. Maka kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa itu akan rusak. Maka itu sudah tidak ada alasan lagi secara kebahasaan untuk menganggap bahwa Quran itu basmalah itu bukan surah Al-Fatihah. Nanti alasannya banyak sekali, tapi saya tidak juga fokus ke situ. Saya ingin kita fokus ke pembahasan secara mikro. Apa yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim? Nah, di dalam membaca Quran, teman-teman, kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu gampang melewati tanpa menyisahkan, tanpa membahas persoalan yang ada di dalamnya. Coba kita lihat tafsir Tafsirul Kabir Fahru Razi. Ini tafsir yang paling saya kagumi ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun masalah yang dilewati, semuanya dibahas. Kita ingin ada orang seperti ini di Indonesia, tapi kita kelemahan tafsir ini
dimensi esoteriknya, spiritualnya kurang. Jadi sufistiknya kurang. Hanya dilewati gitu ya. Nah, kita juga bisa membaca buku-buku tafsir yang lain yang penekanannya esoterik, tapi tidak komprehensif. Nah, jadi memang kita nggak mungkin bisa menciptakan sebuah tafsir yang paling istimewa, karena umur kita nggak cukup untuk itu, saya kira. Nah, izinkan saya dengan segala kesederhanaan saya, mohon maaf kalau ada yang beda pendapat. Nah, misalnya gini, huruf Ba. Kenapa kok Allah menciptakan basmalah sedemikian rapi gini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, apa makna Ba di situ? Ya, kalau kita lihat, sebentar, bisa digeser fotonya. Saya ingin tampilkan semuanya. Ya. Bisa kelihatan ya di komputernya? Halo? Nah, oke. Huruf Ba pada Bismillah untuk memohon pertolongan. Jadi ada dua fungsinya Ba di situ. Fungsi isti'anah, yaitu menyadarkan niat dan perbuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bismillah itu bisalah diartikan dengan pertolongan nama Allah. Tapi kalau bisa juga berfungsi al-ba'u hunaka, yakni bimana al-istibdal. Istibdal itu artinya berfungsi sebagai pengganti, representatif. Maka itu bisa juga diartikan atas nama Allah, atau dalam bahasa Inggris itu in the name of Allah itu kan. Nah, inilah yang dianut oleh Cak Nur. Cak Nur itu kan selalu menerjemahkan Quran itu atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi penekanannya itu istibdal. Tapi kalau kita pada umumnya menggunakan dengan nama Allah, itu menekankan aspek isti'anahnya di situ. Di dua-duanya bisa. Kalau isti'anah kita menonjol sebagai abid. Tapi kalau istibdal kita menonjol sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi dua kapasitas kita kan di sini. Sebagai khalifah, boleh kita membaca atas nama Allah yang Maha Pengasih. Karena al-ba'u hunaka bimana al-istibdal. Tapi boleh juga saya gunakan dengan nama Allah, karena saya juga seorang hamba. Jadi itu. Jika menggunakan terjemahan pertama, maka manusia itu lebih menonjol sebagai hamba, sedangkan terjemahan kedua manusia itu lebih menonjol sebagai khalifah atau representatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, mengapa penulisan huruf Ba didempetkan dengan kata ismun? Ya kan? Dalam ilmu rasmi bahasa bahasa Arab itu seharusnya huruf Ba itu ditulis terpisah kan? Ditulis itu ada hamzah wasalnya di situ. Nah, tapi ini kok nggak ada. Nah, ini ada perdebatan teologi yang sangat panjang. Sebagian ulama yang mengatakan karena itu perintah Rasulullah. Ini juga yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa Nabi itu sebetulnya bisa menulis. Dia pernah memungut sebatang kayu, ya. Kemudian, kalau kamu nulis basmalah, tulisnya seperti ini. Jadi Nabi sendiri yang mencontohkan. Dalil kedua, ketika hatta uktub bismillahirrahmanirrahim ganti menjadi bismikallahumma, itu masih sahabatnya nulis. Tapi hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah, enggak ada sahabat yang mencoret Rasulullah. Ini prinsip buat kami ya Rasulullah. Umar mencak-mencak pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah dalam kita lihat perdebatan dalam Fathul Bari itu kan ini hadis Bukhari. Ya, ada qaul yang mengatakan Nabi mencoret. Kalau Nabi buta huruf, pasti dia mungkin bisa salah coret di situ kan. Kenapa persis yang dicoret Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Jadi ini perdebatan lain. Sebagian ulama juga mengatakan pembuangan hamzah wasal di situ itu karena itu penyandarannya kepada Allah. Allah itu kan lafdzul jalalah kan. Lafdzul jalalah itu ketinggian. Kalau Rabbon itu levelnya wahidiyah. Levelnya wahidiyah. Dengan demikian teman-teman, kalau kita baca Yaqra bismi rabbik, itu ada hamzah wasalnya kan di situ. Tapi kalau bismillah itu enggak ada. Langsung ba ke sin. Nah, itu.
Di dalam tafsir Ibnu Asyur, nih, ada juga tafsir. Dia mengatakan bahwa itu tradisi bahasa Arab kan kalau menulis Lata, Uzza, dan Manat itu, Bismillata, Bismil Manat, Bismil Uzza. Tapi terpisah pakai hamzah wasl di situ. Nah, Nabi ingin tampil beda dengan Lata, Uzza, jadi nyambungin aja. Masih ada lagi bahwa kalau ism itu penting, tidak bisa langsung kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ism, pembahasan tentang mahwal ism di dalam basmalah ini, pertemuan kita akan datang. Dahsyat kalau kita sudah mampu memahami what is the ism, ma ma'na ism fil Quran, dalam berbagai perspektif tentunya, itu ya saya ingin mengatakan kalau memahami basmalah ini, separuh isi Quran itu sudah masuk dalam benak kita. Ya. Penyetuan itu dilakukan karena ada huruf Allah, ya. Lain halnya kalau Rabbon itu kan, namanya itu seperti nama dalam Asmaul Husna. Jadi apa itu Asmaul Husna? Itu kan bungkusnya nanti itu adalah Rabbon. Jadi kalau kita menyebut Rabbon, itu keranjang isinya 99 nama Allah itu. Tapi itu namanya level wahidiyah. Ya, sudah ta'ayunul awal di situ itu. Nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Perhatikan juga Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu tetap pakai nyambung. Tapi kalau Bismirabbik, ya, itu selalu pakai hamzah wasal. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya? Ya, kenapa nggak langsung kepada Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa harus pakai ism? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak? Jangan-jangan kita menyembah nama, jangan-jangan nanti apa sih fungsi nama di situ itu? Dengan nama Allah. Kenapa namanya? Kenapa bukan zatnya? Kenapa bukan sifatnya? Kenapa bukan perbuatannya? Kenapa namanya yang ditonjolkan di sini? Ini juga nanti kita akan bahas pada pertemuan pertama, kedua, apa itu nama? Mengapa harus melalui perantaraan namanya? Pertanyaan ini kan juga dalam perspektif tasawuf. Nah, ini saya akan bahas. Atau isyari, pertama kali yang dibedakan antara Allah sebagai lafaz agung, lafzul jalalah, berada dalam level ahadiyah. Sedangkan Rabbon itu himpunan dari nama-nama yang berada di level wahidiyah. Wahidiyah itu artinya ada yang lain, walaupun yang lain itu juga dia, Asmaul Husna di situ. Tapi kalau ahadiyah itu yang disebut dengan sirrul asrar atau the secret of the secret, itu rahasia segala rahasia. Nah, itu nggak tahu siapa dan apa. Nah, kalau dalam level Ka'balah itu tasawufnya Yahudi. Nah, ini ada 20. Kami koleksi juga tasawufnya Ka'balah Zohar ini. Nah, ini banyak penjelasan perbedaan antara wahidiyah dan ahadiyah bisa kita paham melalui pembacaan kitab-kitab yang lain. Mohon maaf ya. Jadi kalau hanya kita membaca Al-Quran saja, tapi tidak mau memperoleh inspirasi spirit daripada kitab-kitab samawi yang lain, maka kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran itu secara sempurna. Mohon maaf. Apa yang membuat tebal tafsir At-Tabari? Ya, saya sudah mengkonfirmasikan ketebalan tafsir At-Tabari itu adalah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Saya sudah mengkonfirmasikan Israiliyat itu cerita-cerita tentang Talmud. Talmud itu ada dua macam, ada Talmud Babilonia, ya. Talmud Babilonia ini lebih 100 jilid itu yang versi yang ada syarahnya. Ada Talmud Palestina cuma 2 jilid. Nah, kami sudah pernah membaca, walaupun tidak semuanya, tapi kami pernah melakukan studi tentang Talmud itu. Jadi kedekatan antar kitab Talmud dengan tafsir At-Tabari. Banyak sekali. Kisah-kisah kelengkapan kisah Nabi itu banyak sekali kita peroleh dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah tafsirnya kitab Taurat. Nah, itulah Talmud. Nah, kita jangan sampai mencak-mencak bahwa ini enggak, ini
Enggak, kita bisa tunjukkan buktinya bahwa sebetulnya apa yang membuat tebal kitab-kitab tafsir Mu'tabar itu ternyata adalah Israiliyat. Tapi posisi Israiliyat itu jangan buruk sangka. Israiliyat itu kan juga, ya kata Pak Quraisy itu, sekalipun tidak valid tapi itu juga manusia kan. Nah, tapi kita lihat bahwa sesungguhnya Israiliyat itu sangat penting untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Jangan sampai menafikan peran Israiliyat dalam memahami Al-Quran, itu memutuskan mata rantai historis antara kitab suci sebelumnya. Nah, kemudian perbedaan antara Ahadiyah dan Wahidiyah itu sesungguhnya banyak perbedaan di level Ahadiyah itu the one and only, ya, the one and only itu bahasa Inggrisnya itu. Kalau di oneness itu ada 2, 3, 4, tapi kalau di one and only itu nggak ada lagi. Ya, inilah yang termasuk dalam the secret of the secret. Sedangkan Wahidiyah bukan sirrul asrar, hanya masuk kategori sir, the oneness. Masih dia kok. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur itu masih Allah juga, cuma namanya yang berganda seperti itu. Ya, jadi kenapa disebutkan Asmaul Husna? Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya, untuk kanza makhfiyan, itu kan ada hadisnya itu. Walaupun hadisnya itu tidak masyhur ya, hadis ahad. Nah, itulah yang disebut nanti dengan al-ayanu tabitah. Nah, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu, kita mau fokus dulu sedikit ke tafsir. Dalam pandangan tasawuf atau tafsir Isy'ari, itu kan ada yang disebut dengan al-hadaratul khamsah. 5 existence. Ada ahadiyah, ya. Ada di bawahnya nanti itu ada wahidiyah. Tapi ahadiyah, wahidiyah itu bukan alam. Alam itu nanti al-ayanul kharijiyah. Di luar, external creation itu. Itulah yang disebut dengan alam jabarut, alam malakut, dan alam syahadah. Ya. Ya, ini perlu penjelasan sebetulnya, tapi mungkin minggu depan mudah-mudahan ada waktu sedikit ya. Nah, keberadaan wajibul wujud ini, wajibul wujud dan ada mungkin wujud, kita pending dulu, jangan sekarang, karena kita nanti pada pembahasan ism. Dari sudut pandangan martabat keberadaan, martabatul hadarah, tidak tepat huruf ba itu dalam upaya anak manusia memohon berkah litabarruk ya, langsung kepada Allah, ke ahadiyah. Harus melewati level wahidiyah. Ya. Karena kalau langsung kita ke ahadiyah, itu kan maha misteri. Nah, Allah membuka jendela untuk mengenali dirinya, itu level wahidiyah. Nah, itulah level wahidiyah itu disebut dengan ism. Jadi nggak mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Harus melalui jembatannya ism tadi itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tanpa ism tidak mungkin kita bisa mengakses ahadiyah. Melalui perantaraan nama maka kita bisa berkomunikasi, bisa mengakses ahadiyah. Nah, padahal basmalah itu kan litabarruk ya kan, untuk mendapatkan pemberkahan. Pemberkahan itu harus etis, harus sopan santun. Kalau langsung kepada Allah, seorang pejabat, orang kelas, katakanlah presiden, Pak RT langsung ke situ nggak boleh lah, harus melalui jenjangnya. Nah, kita kan sering mengatakan kenapa harus langsung kepada Allah. Itu juga kalau langsung kepada Allah nggak bisa. Siapa? Allah dalam arti ahadiyah. Harus melalui Allah dalam level wahidiyah. Itulah Rabbun, itulah Asmaul Husna. Jadi itulah ism. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, harus menggunakan ism di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi, apa yang dimaksud ismon? Pembahasan berikutnya. Ya, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala maha pelit ya, nggak mau memperkenalkan dirinya. Nah, untuk memperkenalkan diri kepada hambanya, tetapi seperti kata Jalaluddin Rumi itu dalam kitab Masnawi ya. Kitab Masnawi ini 4 jilid ya. 4 jilid bisa dilihat itu.
Nah, ini kitab Masnawi. Apa arti sebuah piala untuk menampung samudra? Jadi unlimited data tentu tidak mampu ditampung oleh limited hard disk gitu kan. Kita cuma cangkir. Allah itu satu samudra. Jadi yang bisa menampung lautan itu adalah samudra, bukan cangkir. Jadi jangan pakai akal untuk memahami Allah sama dengan cangkir untuk menangkap samudra. Gunakanlah samudra untuk menampung air laut. Jadi hati di sini di samudra. Akal itu cuma cangkir. Wa ma utitu minal ilm illa qalil. Tapi Ini biar saya kedengaran ya. ya khairan katsir. Jadi kita nggak mungkin bisa menangkap siapa Allah dengan akal. Fahamilah Allah melalui kedahsyatan batin ini. Tuh. Kita bisa menikmati manfaat matahari karena kita berjarak. Sekiranya kita langsung merapat kepada matahari, pasti kita akan terbakar. Nah itulah kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim, terbakar kita. Tapi melalui Bismillahirrahmanirrahim, kita seperti ada jarak melalui perantaraan namanya itu. Sayang sekali saya ingin menjelaskan banyak di sini, tapi waktu itu sangat terbatas. Tapi yakin teman-teman sangat cerdas. Nah, misteri huruf di bawah ba. Teman-teman, secara semiotik ya. Sebentar. Secara semiotik ini ada seorang yang bernama Rene Guénon. Rene Guénon ini mualaf nih, tapi masih menggunakan nama, ada juga nama Islamnya. Dia membahas pembahasannya itu tentang semiotika dalam Al-Quran. Dia apa itu nun, apa itu alif lam mim, apa itu kaf ya insad, kemudian was-sama'i wat-tariq ya, kemudian juga wa ulimna mantiqat thair, bahasa-bahasa burung, bahasa pohon, alam semesta. Jadi menarik sekali ya. Apa itu perahu Nuh dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman, saya ini dihubungkan nanti dengan iya. Jadi sebelum saya lanjut ya teman-teman, saya minta waktu 3 menit ya. 3 menit saya ke belakang sebentar ya. Iya.
Ibu Sumi tolong di-mute dulu. Ya, teman-teman, saya lanjutkan. Masih kedengaran sana ya? Ya. Ya, Prof, ada. Ya, oke. Masih, Prof, masih. Kita lanjutkan tadi mengenai hadarat dulu ya, saya tadi mau menggambarkan. Inilah al-hadaratul khamsah. Untuk menggambarkan mengapa bukan billah di situ kan. Kenapa pakai bismillah. Perhatikan yang titik paling hitam itu. Itulah yang disebut dengan ahadiyah. Inilah yang disebut dengan sirrul asrar. Ya. Nomor 2 itulah yang disebut dengan wahidiyah atau al-ayanu tabit. Nah, yang ketiga itu 3, 4, 5 itu alam. Alam jabarut, alam malakut, dan alam syahada. Kenapa yang pertama dan yang kedua tidak disebut alam? Karena definisinya alam. Al-alam yakni kullu ma siwallah, ya kan? Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Allah itu bukan alam. Nah, satu ahadiyahnya ini seperti kertas ya. Kertas ini kosong. Di sebelah ini ahadiyah, tapi ini wahidiyah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Husna. Jadi kita hanya bisa memahami Allah sejauh apa yang dia buka jendelanya itu untuk memahami dirinya, yaitu 99 Asmaul Husna. Nah, dengan hadirnya Asmaul Husna itu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu ada konsekuensi. Bisa nggak Allah disebut Maha Pengasih kalau nggak ada yang dikasihi? Bisa nggak Allah disebut sebagai Al-Khaliq kalau nggak ada ciptaannya? Itu hanya wacana doang. Berarti Allah nggak sempurna di situ. Nah, kalau Allah Maha Sempurna, maka seluruh sifatnya harus mengejawantah di situ realisasi dari sifat-sifatnya. Nah, konsekuensi adanya Asmaul Husna, lahirlah 3, 4, 5. Itulah yang disebut dengan alam. Jadi inilah yang disebut dengan Al-Hadaratul Khamsah, 5 wujud eksistensi. Nah, siapa 5 ini, alam syahada ini, yaitu bisa panahnya bisa ke atas, alam malakut, alam jabarut, nah wahidiyah. Nah, tidak mungkin kita penghuni nomor 5 ini, alam syahada ini, langsung kepada Allah. Ya, kita tentu di sini melalui wahidiyah, ini level asma di sini. Nah, itulah maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Billahirrahmanirrahim. Walaupun tujuannya sebetulnya juga dia dalam window yang dibuka, bukan window yang kosong. Yang kosong ini kita nggak tahu. Hanya dia yang tahu siapa dirinya sesungguhnya. Tapi kita hanya diperkenalkan melalui window-nya. Window-nya itu wahidiyah. Maka itulah yang disebut ism. Nah, dengan nama Allah. Jadi saya kira itulah ya teman-teman. Jadi al-ayan adalah alam untuk hadaratul gaib mutlak. Kemudian ada alam arwah, ya saya besoklah kita bahas ini. Nah, saya tadi mengatakan, ya, kenapa kok Allah tidak mau memperkenalkan dirinya sebagai ahadiyah? Bukan. Seperti kata Jalaluddin Rumi, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra? Unlimited data kita di komputer kita itu, mau masuk itu jebol komputer kita kan. Jadi kita hanya bisa menikmati manfaat matahari karena kita berjarak. Sekiranya kita langsung merapat kepada matahari, pasti kita akan terbakar. Itulah hikmah. Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan semakin masuk nih. Misteri titik di bawah bah.
Jadi kajian kita hari ini hanya membahas satu titik aja di bawah itu. Belum 30 juz Quran. Masya Allah. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Itu kan subhanallah. Jadi kalau menurut riwayat tadi Al-Hafidz Ibnu Sulaiman Al-Kunduzi, di sini ada yang menarik dalam Jami' Asrar Kutub As-Samawiyah fil Quran. Ya, wa jami' ma fil Quran. Maaf, ini ada yang ya. Fil Fatihah. Wa jami' ma fil Fatihah fil basmalah. Wa jami' ma fil Fatihah fil bikinannya buru-buru. Wa jami' ma fil basmalah fi ba'il basmalah. Wa jami' ma fil basmalah fin nuqtah allati tahtal ba. Artinya, sesungguhnya seluruh rahasia kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil, dan Zabur itu ya, tersimpul di dalam Al-Quran. Rahasia keseluruhan Al-Quran itu tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. Dan rahasia keseluruhan surah Al-Fatihah itu tersimpul di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahasia basmalah itu terletak pada sebuah titik di bawah bah. Dan rahasia titik di bawah bah ialah rahasianya itu terletak pada titik di bawah bah. Nah, ini. Dalam kitab tafsir, ya, dalam kitab tafsir Syarif, penciptaan alam semesta itu dihubungkan dengan titik di bawah bah. Huruf ba dalam sumpah pertama dalam Al-Quran, apa? Ayat yang pertama Tuhan turunkan itu kan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sampai 5 ayat. Lalu disusul ayat yang turun berikutnya dan sekaligus sumpahnya Tuhan yang pertama dalam Quran, Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, dalam kitab tafsir Syarif, penciptaan alam semesta itu dihubungkan dengan titik di bawah huruf ba dan sumpah pertama Allah dalam Quran yaitu Nun. Jadi ada ba dan ada nun di sini. Nah, Nun wal qalam wa ma yasturun. Apa yang dimaksud nun? Tadi itu menurut René Guérin itu ya. Tadi mana bukunya itu? Pembahasan yang menarik tentang René Guérin itu tentang apa ya arti nun itu satu buku. Apa makna nun di dalam kitab suci Al-Quran? Nah, huruf nun itu ditafsirkan secara semiotik, semacam botol tinta. Dawat bahasa Persianya. Botol tintanya itu kan kalau dulu kan kita menulis itu kalam ya, kalam itu pasti pakai tinta ya. Sekarang itu satu paket itu pulpen dengan tintanya di dalam kan. Saya waktu masih kecil masih menggunakan kalam tuh, jadi ada kalam terus ada dawatnya. Nah, nunnya itu kayak botol kan. Penanya, kalamnya itu, wa mayastrun itu ya kertasnya. Di sini ada 3 serangkai. Ada dawat, ada pena, pulpen, dan ada kertasnya, wa mayastrun. Nun, dawatnya, ya. Wal qalam, ya, penanya, wa mayastrun, kertasnya. Jadi huruf nun itu ditafsirkan secara semiotik, semacam botol, dawat ya. Lalu pena, al-qalam, sebagai pena, sang penulis atau sang pencipta. Dan apa yang dituliskannya? Wa mayastrun. Nah, menariknya karena beberapa kitab tasawuf itu juga menggambarkan hal yang sama. Dan ada juga, termasuk riwayat Ibnu Abbas juga. Awal ma harakallah al-qalam, tsumma qala uktub ma huwa kainun ila an taquma sa'ah. Jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi Ibnu Abbas ya. Jadi itu juga. Nah, di sini segitiga antara tinta, pena, dan lembaran menurut Ibnu Arabi itu dihubungkan dengan pena, al-qalam, dan lembaran wa ma yasrun. Mirip dengan konsep yang yin. Nah, ini saya katakan teologi Cina klasik itu yang yin itu dalam Taoisme.
Jadi kalau kita lihat gambar tahu itu kan bundaran, kemudian ya kayak mirip lambanya Korea itu ya. Bikin bundaran, kemudian bikin es. Nah, di situ ada yang, ada yin, dan itu berputar. Nah, itulah nanti menyerupai ahadiyah, wahidiyah, itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia juga yang ahadiyah, dia juga yang wahidiyah. Dalam agama Taoisme, apa namanya, dalam agama Hindu juga ada. Itu yang dimaksud dengan apa? Brahma dan Atma. Dalam agama Yahudi itu mirip apa yang disebut dengan Sefirot and Ein Sof. Ein Sof itu yang wahidiyahnya, Sefirotnya itu adalah ahadiyahnya. Nah, makin puncak, makin pucuk kita mencari pada setiap agama itu, kok makin ada persambungan ya Mas, makin terlihat ada persamaan. Jadi pertentangan itu di bawah, tapi ketika sampai ke atas itu, kok kayaknya ada titik sambungnya. Maka itu siapapun yang ingin menyempurnakan pemahamannya memahami Al-Quran, maka jangan hanya membaca Al-Quran. Who knows only Quran? They don't know about the Quran. Jadi kita juga harus membaca kitab suci yang lain untuk saling memperkaya. Kenapa? Karena Quran itu tadi kesimpulan daripada seluruh kitab-kitab suci sebelumnya kan. Allahu a'lam. Nah, keduanya kawin-mawin. Jadi yang yin atau kalam dan wa maestron itu tadi itu terjadi perkawinan. Pena. Nah, dalam kitab-kitab tasawuf ya teman-teman. Kitabun nikah di situ beda dengan kitabun nikah dalam kitab-kitab fikih. Saya nggak tahu kenapa dalam tradisi keilmuan Islam kosmologi itu kering. Kosmologi Islam itu tidak banyak terungkap ya. Padahal Quran terutama juz amma itu kan ayat-ayat kosmologi semuanya itu. Pada umumnya kosmologi. Kenapa kita tidak pernah mendalami kosmologi secara mendalam? Kita terhenti oleh kata-kata. Tapi what is behind the word itu yang kita nggak mengkaji. Nah, maka itu saya mencoba untuk kita berkenalan dengan what is behind the word itu tadi. Keduanya kawin-mawin, pena mengeluarkan tintanya dan lembaran menampung tinta itu dalam bentuk tulisan. Sama dengan laki-laki yang mengalami orgasme, mengeluarkan spermanya ke rahim istri, lalu lahirlah anak-anak manusia sebagai anak-anak mikrokosmos. Ini dianalogikan oleh Ibnu Arabi. Ini dalam Futuhat, kita lihat Futuhatul Makkiyah. Ini ada 4 jilid versi saya ini. Jadi dalam Futuhatul Makkiyah ini, di situ dijelaskan. Faja'ala subhanahu baina sama wal ard, ya, at-taham, maknawiyatun dan seterusnya. Jadi kemudian Allah menciptakan antara langit dan bumi kemelekatan dan perjumpaan khusus sebagai kehendak Allah untuk menghadirkan berbagai spesies di muka bumi ini berupa mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang. Yang menjadikan bumi ini sebagai istri dan langit itu sebagai suami. Langit melakukan kontak khusus dengan bumi sebagaimana yang diprogramkan Allah SWT. Ya, ingat tadi kontak antara kalam dan apa yang dituliskan di kertas tadi itu seperti kontak khusus yang dilakukan seorang yang menurunkan cairan orgasme memasuki rahim istri yang kemudian melahirkan keturunan. Langit sang suami juga melakukan hal yang sama terhadap istrinya bumi, lalu cairan orgasme dalam bentuk hujan itu menyebabkan tumbuhnya benih yang melahirkan spesies bermacam-macam. Jadi sang suami langit berhubungan intim dengan istrinya bumi ditandai dengan orgasme cairannya itu turun masuk ke rahim ibu pertiwi, lahirlah anak-anak alam raya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pepohonan itu. Perkawinan antara pena dan al-qalam dan wa maesrun itu melahirkan makrokosmos ini. Jadi perkawinan di dalam tasawuf itu lebih luas daripada sekedar perkawinan suami istri di dalam kitab-kitab fikih. Karena semuanya ini adalah hasil perkawinan. Di dalam ayatnya banyak sekali. Saya ingin coba loncat dulu. Misalnya, Ibnu Arabi menyadarkan pendapatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun.
Jadi segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang namanya existence, keberadaan, itu pasti berpasang-pasangan. Tidak ada sesuatu wujud apapun yang ada tanpa punya pasangan. Likulli syai'in khalaqna zawjain. Satu-satunya yang tidak punya pasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perdebatannya sangat panjang. Ayat lain seperti wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ini bukan hanya perkawinan manusia tapi juga perkawinan makrokosmos. Manusia itu kan mikrokosmos. Alam raya ini makrokosmos. Perkawinan ini makrokosmos dan mikrokosmos. Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Cara tafsir Isyari menafsirkan ayat ini sangat-sangat menarik. Ya, sangat kosmologis. Tapi karena kitab-kitab tafsir kita menyuguhkan hanya sangat monoton, seolah-olah perkawinan itu hanya manusia. Padahal kawin-mawin ini semua dari kalam mengawini kertas, al-qalam mengawini maestro dan seterusnya. Saya kembali lagi ke atas ya. Nah, dalam konsep Taoisme, kepercayaan Tiongkok kuno ini, dikenal juga ada dua macam Tao. Jadi ada Tao yang bisa dinamai the secret of the secret ya. Jadi ini bukan odd ya. Ya, konsep ini mengingatkan kita kepada konsep ahadiyah dan wahidiyah dalam kosmologi Islam. Tao yang bisa dinamai mempunyai dua kualitas nama, yaitu yang dan yin. Yang melambangkan kualitas maskulin dan yin melambangkan kualitas feminin di sini nih ya. Jadi susah saya merubah ini. Nantilah. Jadi teman-teman, saya baru tadi pagi membuatnya nih, jadi ada sedikit. Bentar. Off, kemudian tadi ada, ini bisa mengedukkan ini. Nah, yang melambangkan kualitas maskulin, dan ini melambangkan kualitas feminin, sini feminin. Ya, dalam kosmologi Islam dapat dihubungkan dengan kualitas jalaliyah, gitu kan? Dan ini dihubungkan dengan kualitas jamaliyah. Jadi yang itu adalah jalaliyah, yin itu jamaliyah. Dua kualitas ini menuntut adanya keseimbangan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Dari sinilah nanti dihubungkan dari sinilah hubungan antar kosmologi Islam dan kosmologi Cina. Ya. Kita nanti akan melihat bagaimana hubungan antar kosmologi Islam, Cina, Eropa ya, Yunani, kemudian juga di Yahudi, termasuk juga Nasrani. Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman, saya kembali lagi. Maaf, ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara jelas ini karena tidak ada papan tulis, tidak ada apa-apa ya. Yang jelas bahwa seperti inilah. Kembali ke René Guénon tadi. Ini yang menghubungkan huruf nun dengan kalau kita lihat dalam kitab tafsir, nun itu dihubungkan dengan al-hut, semacam ikan paus yang menyelamatkan Nabi Yunus itu kan. Tapi juga ada tafsir yang mengatakan bahwa itu dihubungkan dengan perahunya Nabi Nuh ya.
huruf nun dihubungkan dengan perahu Nabi Nuh atau Jonan dalam perahu penyelamatan dalam kitab Perjanjian Lama. Teman-teman, ini menarik untuk kita kaji ini. Ada perahu Nuh di dalam Islam. Ada Jonah di dalam Perjanjian Lama, ya kan? Jonah itu semacam perahu. Kalau kita lihat di dalam Bible itu, perahunya Nabi Nuh itu bukan memanjang, ya, tapi kayak bunder. Kalau memanjang itu kan memang ada area yang mau dituju kan, mau ke Amerika, ya. Jadi memang ada nanti kemudinya bisa mengerahkan itu. Jadi maka itu perahu itu, kapal itu memang memanjang. Tapi kalau perahunya Nabi Nuh di dalam Bible itu kita Israeliat juga ada itu membundar. Karena kan memang tidak dimaksudkan untuk menuju ke sebuah arah. Mau kemana pun juga sama kok, semuanya di atas laut. Nggak ada daratan pada waktu itu kan. Maka itu kayak baskom tuh, bundar. Itu perahunya Nabi Nuh. Bahkan dalam Bible itu ukuran perahu itu ada. Nah, kalau imajinasi kita perahunya Nabi Nuh itu memanjang, berapa panjangnya, enggak. Kalau dalam Bible, kisah-kisah Israeliat itu juga disebutkan membundar. Itulah mirip dengan Nun tadi itu. Jadi Nun itu mirip perahunya Nabi Nuh. Baik sebagai ikan maupun perahu sama-sama menjadi lambang penyelamatan. Yaitu menyelamatkan bukan hanya manusia, tapi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Menarik ya untuk kita kaji. Kenapa Allah dalam ayatnya itu meminta Nabi Nuh itu menaikkan ke dalam perahunya itu makhluk biologis yang berpasang-pasangan, azwaj di situ. Jadi konsep azwaj di situ itu sangat dalam. Nah, kosmologi dalam Islam itu kosmologi azwaj. Langit pasangannya bumi, kalam pasangannya wa maestrun, kemudian juga laki-laki pasangannya perempuan. Dan tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan. Ya. Maka itu menarik dalam Lisanul Arab. Saya mencoba melacak apa sih konsep azwaj di situ. Di situ juga dihubungkan dengan yatim. Ma ma'na yatim, al-yatim al-inqita' anisya di situ kan. Semua orang yang tidak punya pasangan itu disebut yatim. Kenapa? Masih membutuhkan perhatian agar mereka itu dapat pasangan. Nah, kalau ada para mahasiswa di sini yang belum punya pasangan, itu yatim itu perlu dibantu itu. Dan yatim itu. Menurut Lisanul Arab. Jadi huruf nun segala ikan penyelam, huruf nun sebagai ikan penyelamat dan dihubungkan juga dengan matcha avatar. Nah ini Hindu juga itu kalau kita lihat siapa yang dimaksud dengan Brahma itu kan. Di situ kan ada avatar. Mungkin pernah kita lihat film Avatar. Nah itu sebetulnya konsep Hindu yang divisualisasikan mirip dengan Bible juga. Nah, jadi kisah-kisah perahu Nabi Nuh itu ada dalam Bible, ya, Yahudi, Nasrani, ada dalam Hindu. Ya, coba kita lihat nanti teman-teman buka website Matcha Avatar. Itu kisahnya mirip dengan bagaimana Nabi Nuh itu. Jadi dunia Hindu dan Buddha itu juga mengenal bahwa dunia ini pernah tenggelam. Siapa yang menyampaikan mereka? Apakah itu wangsiknya atau dari Quran atau Quran dari mana? Karena sebelum Quran datang sudah ada kan kisah-kisah itu juga. Ya. Kita lihat nih. Ini kalau kita lihat di dalam mitologi Hindu, masa avatarnya ini dilukiskan. Jadi ada ikan yang menyelamatkan sang dewa gitu ya. Jadi kisah ikan ini tadinya adalah ada seorang yatim, kemudian yatim itu nanti memelihara ikan, sangat mencintai ikan itu. Tapi lama-kelamaan ikan yang dipelihara itu makin membesar. Lama-kelamaan dibikinkan kolam yang lebih besar, akhirnya nggak muat, dibawa ke laut. Lama-kelamaan itu juga menjadi ikan raksasa seperti ini. Dan ternyata ketika terjadi kayak banjir Nuh itu, yang selamat hanya di atas perahu itu, maka ikan inilah nanti yang menyelamatkan umat manusia dan pasangan-pasangan itu ke sebuah tempat. Nah, mitologi seperti ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Cerita-cerita yang kita temukan dalam kisah Israeliat, dalam kitab-kitab tafsir itu ada juga muncul dalam beberapa agama. Nah. Ya, jadi kembali lagi ke Nun wal Qalam tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta itu tidak perlu repot.
cukup menghadirkan pena dan lembaran, lalu sang pena cukup menuliskan sebuah titik di atas lembaran. Nah, titik yang dibikin oleh sang pena tadi di atas lembaran, itulah yang merupakan titik di bawah bah. Nah, jadi pena diciptakan, lembaran dihadirkan, sang pena menuliskan sebuah titik, titik itulah nanti yang terjadi kepadatan, memadat, terjadilah dentuman. Itulah yang disebut dengan penjelasan dari teori filsafat itu Big Bang. Jadi Big Bang itu suatu titik yang memadat itu pecah, dalam Quran istilahnya mengalami expanding universe, wa inna lamusi'un dalam ayat itu kan. Mengalami expanding universe itu, jadilah planet bumi, dalam kitab-kitab tafsir itu di Syajaratul Bayda, jadi partikel-partikel yang lahir dari pecahan itulah nanti yang melakukan pengembangan, ya beranak cucu dan seterusnya. Nanti pada saatnya itu akan terjadi dentuman akhir. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali seperti titik lagi nantinya. Dan teori fisika itu sudah membuktikan akan terjadinya Big Bang itu ledakan besar pertama kali ditemukan oleh George Lemaitre, itu seorang kosmolog dari Belgia pada tahun 1920. Nah, kalau kita lihat teori Big Bang itu mirip dengan apa yang dikatakan kalau itu aksi Milky Way dengan seluruh famili planet yang ada di dalam kawasan. Dalam cara tasawuf, partikel-partikel utama itu disebut dengan asal dari alam hubungannya dengan yang keberadaannya mulai dari alam Jabarut tadi itu ya, alam malakut, dan terakhir adalah alam syahadah. Nah, jadi konsep kosmologi dalam Islam itu sangat luar biasa, teman-teman. Siapa alam ini? Nanti pada saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, saya akan nanti kalau ada waktu, ketika kita nanti membahas al-alamin, di situ kita akan bahas makrokosmos, mikrokosmos, kemudian juga siapa sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan alam Jabarut, ya. Bagaimana ada yang disebut dengan Imam Al-Ghazali itu dengan alamul khayal, Ibnu Arabi menyebutnya dengan alamul mital. Jadi kayak di atas itu ada alam, ada penghuninya. Seseorang itu bisa berkenalan dengan penghuni alam mital atau alam khayalnya Al-Ghazali itu kan. Nah, jadi kalau orang mampu berkomunikasi dengan penghuni alamul mital atau alamul khayal di situ, bocoran rahasia Allah itu bisa dia peroleh. Nah, dari situlah sebetulnya wali itu berguru. Ada divine knowledge, pengetahuan keilahian yang mereka bisa akses. Ya, kalau orang itu sudah sampai, kata hadis Nabi kan, kalau orang itu sudah tidak membedakan yang sunat dan yang wajib, semua dia lakukan. Sunat terasa wajib, kalau makruh dan haram itu semuanya dihindari, semuanya terasa haram, walaupun itu hanya makruh, maka orang itu nanti akan membiam mata Tuhan untuk melihat dan telinga Tuhan untuk mendengar. Artinya alam gaib setiap orang itu tidak sama. Ada hadis Ambal itu Imam Ahmad itu kan ada 70 hijab. 70 hijab itu ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang seperti tembok, ya, linggis pun nggak sanggup. Dalam riwayat juga disebutkan tembok pembobol apa namanya? Pembobol tembok yang sangat besar itu, itulah nanti takbiratul ihram. Nanti pada saat kita membaca ayat berikutnya, seandainya orang faham apa rahasia di balik takbiratul ihram, salat sunat seperti apapun, orang tidak akan pernah tinggalkan. Karena efek takbiratul ihram itu nggak ada bedanya antara salat wajib dan salat fardu. Pembobol hijab dalam bentuk benteng tembok raksasa itu adalah Allahu Akbar. Makanya itu kalau kita sholat itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin, membobol tembok-tembok hijab yang ada di atas kita. Iya.
Ya, teori Big Bang ini tadi juga banyak ilmuwan kita itu menghubungkan dengan surah Az-Zariyat. Ada banyak ayat yang mirip seperti ini. Wasama banainaha dan seterusnya kan. Bi'aidi wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Itu tadi mengalami expanding universe wa inna lamusiun. Wal arda farasnaha ya bani mal mahidun ya, dan bumi itu kami hamparkan ya, maka sebaik-baiknya yang menghamparkan adalah kami Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kita ini adalah hasil perkawinan makrokosmos. Alam raya ini hadir perkawinan makrokosmos. Tanpa perkawinan tidak mungkin ada penggandaan eksistensi. Maka itu perkawinan itu dalam Islam itu sakral. Ya, Imam Syafi'i ya dalam fikih nikahnya itu beda sekali dengan Abu Hanifah kan. Imam Abu Hanifah itu menganggap bahwa perkawinan itu hanya akd tamlik, tapi Imam Syafi'i no, not only bukan hanya akdul tamlik, kontrak sosial, tapi juga akdul ibadah. Itu kontrak sosial, itu apa namanya itu kosmologis di situ. Maka itu perkawinan itu suci dalam Islam itu karena kita akan membuat makhluk gitu. Dari situlah perkawinan makrokosmos lahir anak-anak alam raya. Perkawinan laki-laki dan perempuan itu lahir anak cucu dan seterusnya. Manusia itu mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah miniatur makrokosmos dan seterusnya. Nah, perbedaan mendasar antara filsuf dan sufi tentang asal-usul penciptaan alam ialah kalangan filsuf berpendapat bahwa asal-usul alam semesta, universe ini, terjadi dengan sendirinya, creatio ex nihilo. Kan? Meskipun kalangan filsuf lainnya tidak puas. Kenapa? Karena memang susah untuk dinalar secara logika. Bagaimana ada sesuatu tanpa ada yang menghadirkannya? Bagaimana sebuah ciptaan, al-makhluk, bisa tercipta tanpa ada sang khaliknya? Nah, dari sinilah pertanyaan berikutnya, siapa alam semesta ini? Dari mana alam semesta ini? Sebelum alam ini menjadi alam, sembunyi di mana? Sebelum Spidol itu menulis 1000 kata di papan tulis, dia sembunyi mana? Di kata-kata 1000 kata di papan tulis itu adalah dari perutnya sang Spidol itu sendiri. Kalau itu disedot kembali, masuk ke perut Spidol, maka itulah yang disebut dengan al-jam'iyatul uluhiyah. Jadi kesatuan eksistensi. Jadi siapa alam semesta ini? Ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan kita yang lalu. Nah, saya ingin jelaskan juga nanti pada saat pembahasan berikutnya apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Seringkali kita salah paham terhadap konsep wahdatul wujud ini. Karena ya Ibnu Arabi itu dia tidak mengatakan wahdatul maujud. Enggak. Ibnu Arabi membedakan antara wujud dan maujud. Nah, persoalannya bahasa Indonesia kita itu enggak ada bedanya antara wujud dan maujud. Mal farqu bainal wujud wal maujud. Sebelum ini clear, kita enggak akan pernah tuntas membahas apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Pagi-pagi kita menentang Imam Futuhatul Makkiyahnya. Padahal kita sendiri kan nggak punya dasar ya. Kita masih tidak bisa membedakan antara wujud dan maujud. Begitu ada kata-kata wahdatul wujud, wajah lebih mendalam. Futuhatul Makkiyah ini ada 6 jilid. Ya, subhanallah. 1 halaman saja kita nggak bisa, masya Allah, ini dahsyat. Fususul Hikam, ya, Fususul Hikam itu mungkin salah satu kitab yang paling banyak disyarah oleh para ulama. Syarahnya pun juga dahsyat itu. Iya, kami sudah ngaji sudah hampir 3 tahun. Itu baru 1 jilid belum selesai. Pada itu 2 jilid. Nah, pada itu setiap minggu kami ngaji di sini di tempat ini. Teman-teman, kami hadirkan beberapa tokoh yang ahli Ibnu Arabi, itu nggak bisa
tuntas. Nah, karena itu teman-teman, oke, saya mau tutup dulu ya sedikit. Nah, bagi kalangan sufi terjadi al-ayan al-kharijiyah. Susah saya jelaskan apa yang al-ayan al-kharijiyah di sini. Mungkin kita perlu kelas khusus ya. Saya berjanji teman-teman kalau misalnya ada yang serius mau mendalami kosmologi Islam ini, kita bisa berdiskusi. Saya juga mau belajar kepada teman-teman ya. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa saya belajar kosmologi Islam itu juga mencoba membandingkan ilmu-ilmu dari perspektif yang lain. Misalnya pembagian dua kalimat Tuhan, dua kualitas Tuhan tadi itu mengingatkan kita kepada kosmologi agama-agama lain. Dalam tradisi Hindu misalnya, ahadiyah itu bisa dihubungkan dengan konsep purusha atau brahmanirguna. Konsep wahidiyah itu dihubungkan dengan konsep prakti atau brahmasaguna. Apa itu brahmasaguna? Nirguna itu nir artinya tanpa nama. Ya, impersonal God itu kan. Apa itu Brahma Saguna? Yang personal God, Allah, ya. Personal God itu ya itulah yang disebut dengan Brahma Saguna. Tapi impersonal God semuanya adalah dia kan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, itu adalah Brahma Nirguna dalam perspektif agama Hindu. Nah, kalau dalam perspektif Yahudi, terutama dalam Kabbalah, semua yang ada ini adalah Ein Sof-nya, Sefirotnya. Sefirot itu di atasnya ada Ein Sof-nya. Nah, kalau dalam agama Timur itu namanya Tau. Tau itu terbagi dua, ada yang, ada yin, ada kualitas Jalaliyah, ada Jamaliyah. Ya, karena itu nanti kita akan bahas kenapa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bukan Bismirabbik? Kenapa Bismillah? Itu Allah itu lafzul jalalah, lafaz maskulin, tapi difemininkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan ayat ketiganya adalah Ar-Rabbun. Rububiyah itu feminin, Ar-Rahman itu feminin, ya, kemudian Ar-Rahim itu feminin, tapi Allah itu sendiri adalah maskulin. Jadi keseimbangan maskulin feminin itu yang yin, Ein Sefirot, Brahma Saguna, Brahma Nirguna, dan seterusnya. Nah, kita bisa memperkaya wawasan kita dengan cara mendalami kitab-kitab spiritual dari agama-agama lain. Apakah ini nanti akan sinkretisme? Apakah ini wahdatul adyan? No, insya Allah. Orang seperti PT Eki masa mau sinkretik lah. Ya, kita akan semakin bangga punya agama Islam setelah kita membaca kitab-kitab suci yang lain. Saya ingin sekali teman-teman, mari kita berani membaca kitab-kitab lain, sebab kita akan semakin kaya meyakini Islam itu adalah agama yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan pembacaan dari berbagai macam perspektif. Nah, inilah teman-teman, belum selesai ini sebetulnya. Titik di bawah bah ini masih memerlukan pertemuan satu kali lagi. Coba ada kedalaman Quran, satu titik di bawah bah belum selesai hampir 2 jam. Nah, dengan teman-teman, saya mohon maaf ya, mungkin tidak sistematis, tetapi memang agak sulit saya sampaikan secara sistematis di sini karena tidak, apa ya, harus ada madkhalnya. Nah, pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke materi seperti ini, ada pengetahuan dasar yang harus kita pahami. Kita harus punya kekuatan filsafat yang saya ingin teman-teman, buku wajib yang harus dibaca. Ya, jadi mahasiswa PTQ tidak boleh tidak, kalau ingin menjadi Muslim scholars, ya, kalau ingin menguasai kosmologi Islam itu harus membaca bukunya Plotinus. Plotinus ini sangat penting ini. Ini di muridnya Plato lah. Jadi zamannya bahlaknya di sana. Apa yang ada dalam buku ini itu yang kita bisa temukan juga pengembangannya dari Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, ya, apa yang kita lihat di dalam buku-buku wacananya Ibnu Rus dengan Imam Al-Ghazali, ini kan sebetulnya nggak pernah terlepas. Nah,
siapa yang dimaksud Plotinus ini sebetulnya. Kita jangan hanya membaca sepenggal-sepenggal buku filsafat klasik, baca ini. Kalau kita nggak pernah membaca tuntas, siapa Plato, siapa perdebatan Plato dan Aristoteles itu kan, ya mazhab-mazhab filsafat Yunani itu, nanti enak kita membaca Islam itu, ayat-ayat Quran itu kalau kita sudah membahas filsafat itu. Kemudian juga ilmu-ilmu bantu yang lain, misalnya bukunya para mu'alaf nih, termasuk mu'alaf itu adalah Andy Corbin. Andy Corbin ini juga sangat bagus ya teman-teman. Cuman ini bahasa Inggris ya. Dan tentu yang paling recommended saya adalah Ususul Hikam, terutama yang disyarah oleh Kaisari. Banyak buku-buku yang sangat bagus. Dan satu lagi buku yang sangat saya rekomendasikan kalau ingin memahami kosmologi Islam, ialah bukunya William Chittick. Ini sudah mualaf juga. Ya. Ya, jadi ini siapa yang ingin berminat untuk membahas tafsir Isyari, rekomendasi saya baca The Sufiat of Knowledge, penggabungan antara ilmu-ilmu putih dan ilmu-ilmu kuning di dalam buku ini sangat-sangat bagus ya. Sama dengan bukunya Syekh Hussein Nasr. Ya. Syekh Hussein Nasr itu punya buku terjemahan. Jadi kalau teman-teman mau bahasa Inggrisnya ya, terjemahan bahasa Inggris yang paling bagus, Quran ini baru bulan lalu saya ketemu beliau, diterima hampir 2 jam di kamarnya ya, dikasih hadiah dan saya sudah baca. Ini terjemahan bahasa Inggris yang paling komprehensif. Ya. Saya kira belum ada dijual bebas dan ini ada tanda tangannya beliau diberikan ke saya ya, dan tulisan-tulisan saya juga saya sudah sampaikan ke beliau. Nah, teman-teman, jangan tanggung menjadi seorang ilmuwan. Dan teman-teman baca Quran. Dalami Al-Quran, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Sekarang yang paling digandrungi sekarang di dunia barat ini adalah Quran. Pusat-pusat studi Quran di Eropa dan di Amerika itu luar biasa. Nah, karena itu di Indonesia harus kita kembali membaca ulang Al-Quran dalam perspektif yang lebih komprehensif ya. Ada gaya milenialnya juga, ada gaya filsafatnya juga, dan juga ada gaya hermeneutikalnya juga. Nah, saya sekali lagi, jadi kita jangan alergi terhadap klaim-klaim orang, wah itu hermeneutik itu teori kafir. Nah, saya bilang begini, tawaduklah sedikit. Siapapun juga kan manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan, punya otak-otaknya dari Allah juga kan. Hermeneutik itu apa sih sesungguhnya? Saya sudah jelaskan pendahuluannya yang lalu kan. Jangan alergi hermeneutik. Jangan sampai kita mencak-mencak anti hermeneutik, tapi dalam sehari-hari kita menggunakan hermeneutik. Jangan menganggap hermeneutik di sini dalam wacana filsafat kan. Kita mewacanakan hermeneutik itu dalam konteks metodologi, kan hermeneutik itu ada filsafat, ada metodologi. Kita lebih kepada metodologinya, bukan kepada filsafatnya. Saya kira inilah teman-teman, mohon maaf ya, saya merasa tidak bisa memberikan penjelasan sangat tuntas mengenai konsep-konsep yang saya maksudkan dalam pikiran saya, karena saya nggak tahu bagaimana ya, tidak biasa mengajar dengan konteks seperti ini. Saya pingin sekali kita ada nulis-nulis, kita ada umpan balik dialog. Tapi pada kesempatan lain, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Demikian dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jazakallah khairan. Terima kasih, Prof. Syukron, makasih.
Alhamdulillah ujian yang dicerahkan. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi sambil bubuan kuliahnya. Ya betul-betul ada Puasa. Ya, baik, teman-teman. satu sih. Udah keluar deh. Kalau udah keluar. Taruh titik di bawah ba. Udah tenang, mau Kita hari ini كثير ما يشكي كثير من الشباب بعض satu kali pertemuan dua batal belum sampai. Bertanya Pak. Bertanya Pak Prof. Mana Bu Rian? Mati nanti gampang mati Lihat kan Barak? Nggak lihat terus maksudnya cuma sesekali aja.